Salam, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Acong Supriyadi dalam program Respri. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Jangan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Setiap kita pernah melakukan kejahatan. Bahkan orang lain pun juga melakukan kejahatan. Dalam firman Tuhan ini ada dua hal. Itu firman Tuhan mengatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, saudara, berapa banyak dalam kehidupan kita ini mudah terpancing untuk berbuat jahat ketika orang lain melakukan kejahatan. Ya, dengan berbagai alasan kita mengatakan, oh dia harus dikasih pelajaran, ya, dia harus supaya dia sadar. Maka kalau dia berbuat jahat, saya juga akan lakukan hal yang sama. Kecenderungan manusia itu kalau disakiti dengan berbagai alasan, semut aja diinjak dia bisa menggigit, alasannya seperti itu. Hingga perlawanan adalah menjadi sesuatu yang tanda kutip harus dilakukan, ya, dalam dunia ini atau hari-hari ini. Tapi firman Tuhan mengatakan yaitu janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa saudara kok kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena iblis itu seringkali memancing kita, ya, karena kejahatan itu adalah dosa, yaitu untuk kita berbuat dosa. Ya, berapa banyak gara-gara pembalasan terjadi pembunuhan, gara-gara pembalasan terjadi fitnah, gara-gara pembalasan terjadi bulian, gara-gara pembalasan terjadi kekacauan di mana-mana. Ya, gara-gara pembalasan terjadi perpecahan. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Bahkan yang kedua dikatakan apa? Yaitu tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Tadi kita berpikir bahwa untuk menyelesaikan kejahatan yaitu dengan memberi pelajaran. Ya, kita berpikir dengan memberi pelajaran, dengan melakukan hal yang sama, yaitu supaya mereka sadar dan mereka tidak melakukannya lagi. Adalah orang yang hanya melakukan panisme, orang yang melakukan hukuman, orang yang hanya melakukan sebuah tindakan pembalasan terhadap kejahatan, itu hanya akan bisa menghentikan kejahatan itu sendiri. Ya, tetapi kejahatan yang berhenti bukan berarti tidak bisa terulang kembali. Ya, tapi Tuhan katakan bahwa kita harus mengalahkan kejahatan. Kejahatan itu harus dikalahkan, bukan dihentikan. Berapa banyak kita berpikir bahwa dengan membalasnya, dengan memberi pelajaran, itu akan merubah dia. Ya, mungkin tuh sesaat dia tidak melakukan, tapi belum tentu itu merubah. Tetapi kalau kebaikan itu kita berikan kepada orang-orang yang berbuat jahat dalam kehidupan kita, kita akan mengalahkan kejahatan. Artinya apa? Kita akan merubah orang itu menjadi lebih baik lagi. Untuk itu melalui renungan kita pada pagi hari ini, saya berharap setiap kita yang mungkin disakiti, dihina, difitnah, ya, dituduh macam-macam, mari dalam kehidupan kita mulai sabar. Tunjukkan bukan sikap kejahatan,
bukan sikap membalas, tetapi tunjukkan bahwa engkau mengasihi musuh-musuhmu. Ini katakan firman Tuhan tadi apa? Yaitu ketika musuhmu lapar, berilah dia makan. Artinya apa? Berbuat baiklah. Karena perbuatan baikmu itu yang akan mengalahkan kejahatannya, yang akan mengubah dia menjadi lebih baik lagi. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.